Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Erliana Setia Panduwinata, NIM 20230003, Prodi D3 Radiologi, Poltekkes TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kritisi dan evaluasi radiograf pada pemeriksaan servikal. Berikut adalah hasil gambar radiograf pada pemeriksaan servikal proyeksi lateral. Selanjutnya, saya akan membacakan radiographic critic form. Examination yang pertama, persyaratan identifikasi. Apakah persyaratan identifikasi sudah benar? Jawaban tidak, karena pada gambar radiograf tidak terdapat ID pasien. Yang kedua, penempatan marker dengan benar? Tidak, karena tidak terdapat marker pada gambar radiograf tersebut. Yang ketiga, gambaran anatomi dalam radiograf. Tidak, dalam radiograf tersebut mandibula tampak bebas, prosesus spinosus tampak jelas, tetapi anatomi pada radiograf tidak terlihat seluruhnya. Ditunjukkan dengan cervical 7 yang superposisi dengan shoulder, sehingga cervical 7 tidak terlihat. Kemudian, apakah gambaran anatomi tampak sesuai dengan proyeksi ini? Jawaban tidak. Radiograf tersebut menunjukkan proyeksi lateral, tetapi gambaran anatomi yang tampak tidak sesuai dengan proyeksi lateral. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa kriteria dalam proyeksi lateral pemeriksaan servikal harus menampakkan servikal 1 sampai dengan servikal 7. Selanjutnya, apakah kolimasi lapangan radiasi cukup dan tetap mengindahkan alara, limitasi, justifikasi, optimasi? Jawaban iya. Kolimasi lapangan radiasi cukup dan tidak ada gambaran yang terpotong pada hasil radiograf. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa batas atas pemeriksaan servikal yaitu pada setinggi daun telinga dan batas bawah pemeriksaan servikal sejajar dengan servikal 7. Jadi dalam gambar radiograf tersebut gambaran tidak ada yang terpotong sehingga kolimasi lapangan radiasi sudah cukup. Selanjutnya, proteksi radiasi, presentasi, menghalangi gambar objek. Jawaban ya, karena shoulder menutupi atau superposisi dengan cervical 7 sehingga cervical 7 tidak terlihat atau tidak tampak. Lalu, garis tepi luar korteks tulang, pattern trabekula tulang, dan atau struktur soft tissue terlihat tajam. Ya, karena gambar radiograf tersebut tampak jelas menunjukkan garis tepi luar korteks tulang dan pattern trabekula tulang. Radiograf tersebut juga menggunakan faktor eksposi yang rendah sehingga soft tissue terlihat tajam. Kemudian, radiograf terlihat tanpa distorsi. Jawaban tidak, karena dalam radiograf tersebut tampak distorsi yang ditunjukkan soft tissue pada bagian servikal terjadi magnifikasi atau adanya pembesaran. Examination yang selanjutnya yaitu ukuran film benar, regio organ anatomi terlihat sesuai dan benar. Jawaban ya, ukuran film yang digunakan sesuai dengan pemeriksaan servikal yaitu 18 x 24 cm. Kemudian, menggunakan alat penerima gambar yang sesuai. Ya, tampak terlihat jelas hasil radiograf servikal. Kecukupan daya penetrasi sinar dengan kerapatan? Tidak, karena gambar radiograf tersebut terlihat underexposed atau menggunakan faktor eksposi yang rendah. Examination selanjutnya, kecukupan kontras gambar. Ya, gambar radiograf sudah terlihat jelas dan soft tissue terlihat tajam. Upaya pencegahan terhadap artefak gambar? Ya, tidak terdapat artefak dalam gambar radiograf. Examination berikutnya, outcome yang dikehendaki. Contoh, pemakaian sinar X dapat memperlihatkan nilai diagnostik dari regio organ anatomi. Jawaban tidak,
karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Anatomi yang terlihat pada gambar radiograf tidak semuanya terlihat. Ada anatomi yang tidak tampak, yaitu cervical 7. Kesimpulan radiograf ini adalah hasil radiograf kurang baik, tidak terdapat ID pasien dan tidak terdapat marker. Cervical 7 tidak terlihat karena superposisi dengan shoulders, tanpa adanya magnifikasi atau pembesaran pada gambar radiograf tersebut. Ditolak atau di-reject? Ya, karena pada gambar radiograf tersebut tidak terdapat ID pasien dan juga tidak terdapat marker. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki hasil radiograf tersebut yaitu yang pertama dengan menambahkan ID pasien dan yang kedua dengan menambahkan marker. Dalam penempatan marker, dapat diketahui dalam hasil radiograf tersebut bahwa proyeksi yang digunakan adalah proyeksi lateral dan objek yang menempel pada kaset adalah objek sebelah kiri. Oleh karena itu, untuk penempatan marker digunakan marker L dan posisi penempatan marker membelakangi objek tanpa dibalik. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.